Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Aditya Raiza dengan NIM 811421372. Saya mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dari Rombel 8, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi pembagian harta waris dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan yang diampu oleh Ibu Tri Andari Dahlan, SH MKN. Yuk disimak. Oke, masuk dalam materi. Yang pertama ada pembagian harta waris dalam hal ada harta persatuan dan keuntungannya. Next, apa itu kontrol manfaat? Jadi kontrol manfaat itu apabila perkawinan dilakukan dengan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin, maka demi hukum terjadilah harta persatuan bulat. Ketika salah satu meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka dari harta persatuan bulat ini kemudian diketahui bagian ahli warisnya. Maka pasangan kawin sah, suami atau istri yang ditinggalkan mendapatkan manfaat dari pewarisan. Manfaat inilah yang akan dijabarkan lebih rinci yang disebut kontrol manfaat. Nah, selanjutnya aku punya contoh kasus nih. Jadi, K meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua bernama C dan L. Seorang anak dari perkawinan pertama bernama B. Perkawinan antara K dan C dilakukan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin. Ke dalam perkawinan K membawa harta sebesar 24 juta, sedangkan C membawa harta sebesar 6 juta. Harta peninggalan sebesar 60 juta. Lalu, berapa yang terima masing-masing ahli waris? Nah, selanjutnya bisa dilihat bagannya. Nah, next, kita lihat pembahasan jawabannya. Jadi diketahui, ahli waris K adalah C, L, dan B. Lalu ada harta bawaan K sebesar 24 juta, harta bawaan C sebesar 6 juta, harta peninggalan yaitu 60 juta, rugi persatuan 0, harta cuma-cuma K 0, dan harta cuma-cuma C 0. Next, ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu ada HBK atau harta bawaan K sebesar 24 juta, harta bawaan C sebesar 6 juta, harta peninggalan K 60 juta, lalu ada untung persatuan yaitu HK dikurang HBK dan ditambah HBC, yaitu 60 juta dikurang 24 juta dikurang 6 juta. Jadi 60 juta dikurang 30 juta dan hasilnya itu 30 juta. Oke, next. Lalu ada HK sama dengan HBK ditambah setengah dari UK tambah HCK, yaitu 24 juta ditambah setengah dari 30 juta ditambah 0. Jadi 24 juta ditambah 15 juta sama dengan 39 juta. Lalu HC sama dengan HBC ditambah setengah dari UC tambah HCC sama dengan 6 juta ditambah setengah dari 30 juta ditambah 0 sama dengan 6 juta tambah 15 juta sama dengan 21 juta. Lalu ada HK atau harta peninggalan dari K yaitu 60 juta sama dengan untuk K 30 juta dan C 30 juta. Lalu ada HWK yaitu sebesar 30 juta. Jadi AWK sama dengan untuk C, L, dan B sama dengan dibagi menjadi 3 kali 30 juta yaitu 10 juta. Lalu ada bagian C yaitu setengah HK ditambah AWK sama dengan setengah dari 60 juta ditambah 10 juta sama dengan 30 juta ditambah 10 juta sama dengan 40 juta. Lalu ada manfaat C yaitu bagian C dikurang harta C sama dengan 40 juta dikurang 21 juta sama dengan totalnya 19 juta. Lalu ada kontrol manfaat dari C yaitu yang pertama, maksimal manfaat C tidak melebihi dari 1/4 HK, sama dengan 1/4 dikali 39 juta, sama dengan 9.750.000. Lalu, yang kedua, ada bagian terkecil dari anak pernikahan sebelumnya, yaitu 10 juta. Next, yaitu ada kelebihan manfaat dari C, sama dengan manfaat C dikurang kontrol manfaat. Manfaat C tadi 19 juta dikurang 9.750.000 sama dengan
9.250.000 itu menjadi bagian anak. Lalu 9.250.000 dibagi 2 jadi 4.625.000. Lalu kesimpulannya, harta waris C sama dengan bagian C dikurang kelebihan manfaat C, yaitu 40 juta dikurang 9.250.000 sama dengan 30.750.000. Lalu harta waris L dan B, yaitu AWK ditambah setengah kelebihan manfaat dari C, yaitu 10 juta ditambah 4.425.000, jadi hasilnya 14.425.000. Sekian dari saya, terima kasih.